Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliaulah, semangat beliaulah, kegigihan beliaulah yang telah menggadaikan kebahagiaannya pada saat memperjuangkan agama ini sehingga kita mampu menikmati ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam konteks kebaikan, dalam konteks keimanan, dan dalam konteks ketakwaan. Manusia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas kita dalam kehidupannya sehari-hari. Perlu kita tahu bersama, manusia itu mengibaratkan dalam kita melakukan aktivitas kita, lamanya proses interaksi kita di dunia ini diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, manusia itu seperti musafir. Sebagaimana dalam sabdanya ketika Rasulullah SAW mendekati salah satu sahabatnya, lalu ia menepuk pundak sahabatnya tersebut. Sahabat itu masih muda, lalu menyampaikan, "Hai sahabatku, manusia kita ini sebagai orang asing dan kita pula sebagai seorang musafir. Orang asing maka akan kembali dalam keadaan asing. Kita seorang musafir. Bagaimana sih menjadi seorang musafir yang baik? Agar ketika kita melakukan sebuah perjalanan kita tidak mengalami kendala-kendala, kita tidak mengalami kesusahan. Seorang musafir dianalogikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika dia melakukan perjalanan, kemudian di perjalanan di padang pasar, lalu ia merasa capek, merasa haus, kemudian menenangkan diri di bawah pohon yang rindang sambil menikmati angin sepoi-sepoi, lalu ia tertidur. Kemudian setelah capeknya hilang, maka dia akan bangkit kembali, bangun kembali, kemudian melakukan perjalanan. Tidur, beristirahat di bawah pohon yang rindang, itulah proses kehidupan kita. Itulah singkatnya kehidupan kita. Hidup short of life. Justru itu, seorang musafir yang ideal sebaiknya harus mempertimbangkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan perjalanan. Apa sih yang harus dipertimbangkan seorang musafir? Yang pertama itu adalah di mana ia memulai perjalanan. Kita lihat ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kenapa kita harus menuju ke pelabuhan untuk memulai perjalanan kita? Karena ketika kita menuju ke pelabuhan, karena kita menggunakan kendaraan yang disebut dengan kapal. Kenapa kita melakukan perjalanan dimulainya di mendarat? Karena kita menggunakan pesawat. Kenapa kita memulai perjalanan kita ke museum? Karena kita akan menggunakan kereta api. Dan kenapa kita memulai perjalanan kita di terminal? Maka karena kita akan menggunakan kendaraan namanya bus. Justru itu kita harus tahu di mana awalnya startnya kita untuk kita memulai melakukan perjalanan. Yang kedua itu adalah di mana sih tujuan kita mengakhirkan perjalanan kita? Ini yang perlu kita pertimbangkan. Tak satu pun seorang musafir melakukan perjalanan tanpa adanya tujuan yang harus mereka tuju. Justru itu, tujuan itu adalah visi kita untuk kita menuju ke sana. Tujuan itu merupakan titik akhir kita untuk kita menuntaskan perjalanan ini. Dan ketiga adalah kita harus mempersiapkan
kompas untuk melakukan perjalanan. Hampir semua kendaraan, baik pesawat, kapal, mobil, kereta api, mereka itu punya kompas agar tidak menyesatkan perjalanan mereka. Kita juga seorang musafir, maka kita dituntut harus mempunyai kompas agar kita berjalan itu terarah, agar kita berjalan itu tidak pimplang kemana-mana, agar kita melakukan perjalanan itu terfokus dalam satu titik. Justru itu kompaslah yang akan mengarahkan kita untuk kita melakukan perjalanan yang sebenarnya. Yang keempat, kita harus mempersiapkan bekal. Ketika kita memulai perjalanan, maka kita pastikan bekal kita, pastikan pakaian kita, pastikan minuman kita, pastikan makanan kita, pastikan kelengkapan-kelengkapan kita ketika hendak melakukan perjalanan. Sehingga dengan bekal itu maka akan memudahkan kita untuk melakukan perjalanan. Kalau kita tidak punya bekal, contoh sederhananya tidak punya air, ketika kita melakukan perjalanan di padang pasir, ketika kita melakukan perjalanan di lautan, ketika kita kehausan, maka kita tidak akan mampu bertahan di lautan karena kita tidak punya air. Demikian pula makanan. Justru itu bekal yang ideal adalah lebih banyak bekal yang disiapkan daripada proses perjalanan kita menuju tujuan yang sebenarnya. Itu yang ideal. Dalam kehidupan kita, seorang muslim itu seperti seorang musafir yang harus mempersiapkan pula untuk melakukan perjalanannya. Di mana kita start perjalanan kita? Perjalanan kita start itu adalah di dunia. Seluruh aktivitas kita, seluruh amalan kita yang kita lakukan di dunia, itu kita akan pertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Jikalau di dunia ini, ladan dunia ini baik, insya Allah kita akan petik pahala kita di akhirat nanti. Justru itu di mana awalnya kita melakukan perjalanan, awalnya kita melakukan perjalanan tak lain adalah di dunia ini. Kedua, di mana kita akhirkan perjalanan kita. Mudah-mudahan dalam proses kehidupan ini kita akhirkan perjalanan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhirkan perjalanan kita dalam keadaan baik. Kita akhirkan kehidupan kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ridho atas akhir perjalanan kita. Dan kelak kita diakhirkan nanti di surganya, nanti di alam akhirat. Yang ketiga adalah kompas. Kompas apa sih yang harus kita persiapkan? Secara fisik mungkin kita persiapkan kompas yang sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Tapi kita butuh kompas untuk meluruskan kehidupan kita. Kita butuh kompas untuk mengatur aktivitas kita dalam hidup. Kompas itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW sebelum meninggal, dia telah menyiapkan kompas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana dalam sabdanya, aku tinggalkan dua kitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jikalau engkau berpegang teguh keduanya, maka engkau akan selamat. Itu kompasnya. Yang keempat adalah bekal. Bekal kita itu adalah bekal amal kita. Bekal kita itu adalah hubungan kita dengan Allah yang baik dan hubungan kita dengan manusia yang baik. Sehingga istilah habi minallah dan habi minan nas. Bagaimana caranya kita melakukan hubungan yang baik kepada Allah dengan sholat kita, 5 waktu kita, sholat tahajud kita, sholat sunnah-sunnah yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Tapi jangan lupa kita dituntut habi minan nas. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Kita harus memberikan manfaat orang lain. Sehingga ada sabda mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang yaitu yang selalu memberikan manfaat orang lain. Yuk, introspeksi diri.
sudah sejauh mana kompas kita siapkan, sudah sejauh mana bekal kita siapkan, sudah sejauh mana tujuan visi kita akan kita capai, dan sejauh mana kita start di muka bumi ini agar kita memulai perjalanan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian.